Kita masih ingat bagaimana ayat 51 dari surat Al-Maidah dipolitisasi untuk menyerang calon-calon non-muslim dalam kontestasi politik. Korbannya adalah Ahok. Setelah dia diserang dengan ayat itu karena dia mencalonkan diri dalam Pilkada DKI dan dia non-muslim, dia pun dicap menista Islam karena mengatakan jangan mau dibohongi pakai ayat Al-Maidah 51. Benarkah Al-Maidah 51 melarang pemimpin non-muslim? Fatwa itu pendapat. Fatwa bisa didebat. Fatwa tidak mengikat. Fatwa itu opini, tidak suci, meniscayakan toleransi. Dan sebaik-baik fatwa, suara hati nurani. Inilah Fatwa Guntur Romli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, shalom aleichem, om swastiastu, namo buddhaya, rahayu, salam Nusantara. Al-Maidah 51 dipolitisasi untuk kontestasi politik karena kekeliruan terjemahan. Kata aulia dalam ayat tersebut diterjemahkan sebagai pemimpin-pemimpin sebelum edisi terjemahan Al-Quran yang sudah beredar sekarang. Padahal kata aulia bentuk jamak dari wali, tidak ada yang memahaminya sebagai pemimpin. Al-Wali juga salah satu nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya pelindung dan pengayom. Allahu waliyul ladzina amanu. Allah pelindung orang yang beriman. Quran surat Al-Baqarah 257. Ada juga istilah wali Allah. Artinya orang yang dekat, setia, dan loyal pada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Ingatlah wali-wali Allah itu, orang-orang yang dekat dan setia. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Quran surat Yunus ayat 62. Ada istilah wali murid, artinya pelindung dan pengayom bagi murid itu. Menerjemahkan aulia sebagai pemimpin-pemimpin dalam Al-Maidah 51 merupakan terjemahan yang tidak masuk akal dan ahistoris, tidak sesuai dengan konteksnya. Saat Al-Maidah 51 turun, komunitas muslim baru ada di Madinah. Pemimpin mereka hanya satu, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekaligus nabi dan rasul. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diangkat sebagai nabi dan rasul serta pemimpin berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan melalui pemilihan seperti pemilu saat ini. Umat Islam belum menyebar ke kawasan-kawasan lain yang heterogen. Masyarakat muslim saat itu hidup di wilayah yang homogen sehingga tak pernah terpikir mengangkat seorang pemimpin dari luar agama Islam atau seorang outsider. Kalaupun ada komunitas agama lain seperti Yahudi dan Kristen, itu berada di wilayah-wilayah luar Madinah. Artinya, tidak mungkin ada pikiran bagi komunitas muslim yang ada di Madinah ingin mengangkat seorang pemimpin di luar wilayah dan teritori mereka, apalagi orang yang berbeda agama, sementara Nabi Muhammad SAW masih sebagai pemimpin mereka. Apalagi pemimpin dalam Al-Quran memakai istilah ulil amri, karena pemimpin terkait dengan pemberi perintah, al-amr, dalam surat An-Nisa ayat 59. Dari kata perintah inilah diserap dalam istilah politik kita menjadi pemerintah. Dengan demikian, apa pemaknaan yang tepat kata aulia dalam surat Al-Maidah ayat 51? Kalau saya memaknainya, aulia itu dalam ayat tersebut sebagai pelindung dan sekutu, bukan sebagai pemimpin. Karena makna ini, pelindung dan sekutu, lebih sesuai dengan konteks dan sebab turunnya asbabun nuzul ayat itu.
Yang perlu diingat, pemaknaan Al-Maidah ayat 51 terkait dengan ayat 52 setelahnya. Lengkapnya begini. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya'a ba'duhum awliya'u ba'd. Wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum. Innallaha la yahdil qaumadz zalimin. Fataral ladzina fi qulubihim maradun yusari'una fihim yaquluna nakhsha an tusibana dairah. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu ambil orang-orang Yahudi dan Nasrani sebagai pelindung dan sekutu, sebagian mereka bagi sebagian yang lain, dan barang siapa di antara kamu berpaling kepada mereka, ia pun termasuk golongan mereka. Sungguh Allah tiada memberi bimbingan kepada kaum yang zalim. Maka kamu akan melihat orang-orang yang hatinya berpenyakit segera mendekati mereka Yahudi dan Nasrani, seraya berkata, kami takut nasib yang malang menimpa kami. Mengapa ayat ini melarang menjadikan orang Yahudi dan Kristen sebagai pelindung dan sekutu, sementara ada ayat-ayat lain yang menegaskan secara positif relasi umat Islam dengan umat Yahudi dan Kristen? Maka kita perlu melacak alasan-alasan di balik turunnya ayat ini. Apa kisah di balik turunnya ayat ini? Dalam kitab tafsir At-Tahrir wa Tanwir karya Syekh Tahir Ibnu Ashur dari Tunisia, disebutkan sebab ayat 51 surat Al-Maidah ada dua riwayat. Pertama, setelah perang Uhud di mana umat Islam menderita kekalahan terbesar melawan orang Mekah, kekalahan itu berdampak buruk pada mental masyarakat Madinah, baik orang-orang Muslim dan orang-orang non-Muslim yang menjadi sekutu mereka. Setelah mengetahui kekalahan tentara Muslim, penduduk-penduduk Madinah ada yang mulai ciut dan kehilangan kepercayaan pada kepemimpinan Nabi Muhammad SAW dan umat Islam. Menurut mereka telah ada perputaran nasib, ad-dawair, dairah. Tadi disebutkan dalam ayat 52 Al-Maidah. Yang sebelumnya tentara Muslim menang perang, misalnya dalam perang Badar, tapi pada perang Uhud mereka kalah besar. Ancaman dan serbuan dari penduduk Mekah terhadap penduduk Madinah mulai terbayang. Nabi Muhammad SAW dan umat Islam dianggap tidak akan mampu menjadi pelindung dan sekutu yang kuat lagi. Maka penduduk Madinah ada yang berkata, aku akan meminta perlindungan kepada komunitas Yahudi dan memeluk agama Yahudi agar aku terlindungi dari serbuan orang Mekah. Ada pula yang berkata, aku mau minta perlindungan pada orang Kristen di Syam, di Suriah, dan menjadi sekutu mereka. Karena ada polemik yang penuh dengan ketakutan, kepanikan, dan kekhawatiran itu, turun ayat yang menegaskan larangan mencari perlindungan dan sekutu dari komunitas Yahudi dan Kristen di luar Madinah. Riwayat kedua dikisahkan ketika ada ketegangan antara kaum muslimin dengan salah satu komunitas Yahudi, Bani Qainuqa, anggota perjanjian masyarakat Madinah. Bani Qainuqa dituding melanggar perjanjian dan Nabi Muhammad SAW ingin menagih tanggung jawab dan kesetiaan mereka. Sikap Nabi Muhammad itu menimbulkan perpecahan dalam koalisi masyarakat Madinah. Dari pembesar suku Khazraj bernama Ubadah bin As-Samit langsung membatalkan persekutuan dengan Bani Qainuqa. Namun ada pembesar lain bernama Abdullah bin Ubay bin Salul, kecut nyalinya, dan cenderung masih ingin mempertahankan kolaborasi dengan Bani Qainuqa. Ia takut Nabi Muhammad SAW dan tentaranya kalah melawan Bani Qainuqa. Abdullah berkata yang kemudian disitir oleh Al-Quran nantinya, aku laki-laki yang sangat takut perputaran nasib. Maksudnya ia takut tertimpa nasib malang dengan melawan Bani Qainuqa. Inti dari ayat ini, dari dua riwayat sebab turunnya,
meskipun berbeda tetapi bisa dipahami sebagai larangan terhadap sikap pengecut, khianat, dan mementingkan keselamatan sendiri, tidak setia pada kawan, pada sekutu, pada perjanjian yang sudah disepakati. Kota dan masyarakat Madinah dibentuk dengan kesepakatan Madinah, Al-Mitsaq, yang isinya adalah kesetiaan, loyalitas antar sesama komunitas, saling melindungi dan menjaga. Kalau ada satu komunitas yang diserang, maka komunitas yang sudah bersepakat harus ikut melindungi. Karena itu Al-Maidah ayat 51 merupakan larangan meminta perlindungan, loyalitas dan kesetiaan pada outsider atau bahkan pada pihak yang bisa disebut sebagai lawan atau pihak yang sedang berkhianat seperti Bani Qainuqa, komunitas Yahudi waktu itu. Karena itu, orang-orang Yahudi dan orang-orang Kristen dalam surat Al-Maidah 51 yang dimasalahkan bukan sebagai agama, tapi sebagai posisi politik dan sosial mereka yang dianggap sebagai outsider atau orang-orang luar dalam kesepakatan Piagam Madinah, sehingga tidak bisa dimintakan perlindungan, loyalitas, dan kesetiaan. Atau Bani Qainuqa yang awalnya adalah anggota perjanjian Piagam Madinah, tapi kemudian menjadi outsider bahkan lawan karena dianggap melanggar perjanjian. Meminta perlindungan pada outsider atau lawan bisa dianggap sebagai pengkhianatan. Apalagi bersetia pada pengkhianat, maka termasuk golongan pengkhianat itu pula. Maka sungguh tidak tepat kalau Al-Maidah ayat 51 diseret-seret untuk kontestasi pemilihan politik. Karena perbedaan konteks ayat itu dengan konteks saat ini. Al-Maidah 51 adalah larangan meminta perlindungan, memberikan loyalitas dan kesetiaan pada outsider, pada orang-orang luar, pada orang-orang asing, atau pada orang-orang yang tidak memiliki keterkaitan perjanjian, loyalitas, kesetiaan, dan tanggung jawab dengan kita. Ini sama saja dengan misalnya ada warga negara Indonesia yang dilarang memiliki loyalitas dan kesetiaan pada pemerintah di luar pemerintah Republik Indonesia. Dan WNI juga dilarang memiliki hubungan apalagi kesetiaan dan loyalitas pada negara luar atau pihak-pihak yang bermusuhan dengan pemerintah Indonesia, karena itu merupakan tindakan pengkhianatan yang nyata. Wallahu a'lamu bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatwa itu pendapat. Fatwa bisa didebat. Fatwa tidak mengikat. Fatwa itu opini, tidak suci, meniscayakan toleransi. Dan sebaik-baik fatwa, suara hati nurani. Inilah Fatwa Guntur Romli.